malam, selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum, shalom. Gimana kabarnya semua? Ketemu lagi sama saya, Rifka Aslika Boruda Manik, dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview 11 nama ikan beserta nama Latin, kemudian strategi pemasarannya, serta potensi budidaya ikan tersebut di Kepri. Langsung aja ya, check it out. Yang pertama ialah ikan koi, dengan nama Latin Cyprinus rubrofuscus. Ikan koi ini hidup di perairan air tawar dengan iklim sedang. Koi dapat hidup pada suhu 8-30 derajat Celcius, sehingga ikan ini dapat dipelihara di daerah seluruh Indonesia. Pertumbuhan ikan koi tergantung pada suhu, air, dan makanan. Ikan koi jantan akan mencapai masa dewasanya pada umur 2 tahun, sedangkan ikan koi betina pada umur 3 tahun. Nah, saya akan menjabarkan harga-harga ikan koi Kohaku di tabel berikut ini. Simak ya. Selanjutnya, pangsa pasar ikan koi. Untuk pemasarannya, cara menjual ikan koi bisa dilakukan melalui dua arah, yaitu melalui sistem online dan offline. Untuk pemasaran secara online, kamu bisa menawarkannya melalui beberapa platform, seperti media sosial, marketplace, hingga membuat website sendiri. Pada umumnya, langkah ini sama dengan bisnis online lainnya. Sedangkan untuk pemasaran offline, caranya adalah dengan menjual ke kios-kios ikan atau pasar ikan. Selain itu, kamu juga bisa membuka lapak sendiri, lalu biarkan konsumen yang datang ke tempatmu untuk melihat kualitas ikan yang kamu jual. Selain kedua cara di atas, ada cara lain lagi, yaitu dengan cara mengikuti pameran ikan koi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, potensi melakukan pemeliharaan ikan koi di Kepri, yaitu mudah beradaptasi. Ikan koi merupakan salah satu ikan jenis omnivora, umurnya panjang, coraknya indah dan beragam, harganya tinggi. Nah, hal ini merupakan beberapa keuntungan bila memelihara ikan koi, yang dapat menimbulkan potensi yang baik bagi Kepulauan Riau. Selain memiliki ikan yang berkualitas, ikan ini juga dapat meningkatkan harga jual bagi Kepulauan Riau. Yang kedua ialah ikan kerapu, dengan nama Latin Epinphelus choioides. Nah, ikan kerapu macan hidup di perairan dangkal, berterumbu karang, dan sekitarnya. Meskipun ada pula ikan kerapu yang hidup di pantai sekitar muara sungai. Ikan kerapu macan merupakan jenis ikan demersal yang menyukai hidup di perairan berterumbu karang, di antaranya celah-celah karang atau di dalam goa dasar perairan. Dalam siklus hidupnya, ikan ini mampu hidup dengan kedalaman 0,5-3 meter pada area padang lamun. Ketika mulai dewasa, ikan kerapu akan menuju ke perairan yang lebih dalam, dan biasanya perpindahan ini berlangsung pada siang dan sore hari. Pangsa pasar ikan kerapu, biasanya pemasaran ikan kerapu dilakukan saat ikan masih hidup, sebab harga ikan kerapu yang masih segar lebih tinggi 2 kali lipat dibanding ikan kerapu yang sudah mati. Biasanya, para pelaku bisnis budidaya ikan ini memasarkan produk unggulannya ke pedagang ikan segar di pasar tradisional, menyetorkannya langsung ke beberapa restoran besar yang menyediakan menu seafood, serta melalui jasa agen maupun para pengepul yang melanjutkan distribusinya hingga pasar mancanegara. Nah, untuk potensi pemeliharaan kerapu di Kepri, kerapu merupakan komoditi perikanan yang memiliki peluang ekspor yang sangat menarik selama ini belum dimanfaatkan secara penuh. Nah, pertumbuhan bisnis kerapu secara keseluruhan diharapkan akan membawa dampak peningkatan devisa negara dan kesejahteraan lapisan bahwa masyarakat yang hidup dengan mata pencarian bidang perikanan ini sangat penting. Modernisasi penangkapan dan budidaya ikan kerapu akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut, khususnya rusaknya terumbu karang yang ada di Kepri. Yang ketiga ada ikan nila dengan nama Latin Oreochromis niloticus. Habitat ikan nila berada di perairan air tawar seperti kolam, sawah, sungai, danau, waduk, rawa, situ, dan genangan air lainnya.
Ikan ini juga dapat beradaptasi dan hidup di perairan payau dan perairan laut dengan teknik adaptasi bertahap. Habitat yang ideal untuk ikan nila ialah di perairan air tawar yang memiliki suhu antara 14-38 derajat Celcius atau suhu optimal 25-30 derajat Celcius. Nah, untuk harga per kilo di tiap lokasi di Indonesia pada ikan nila sudah saya cantumkan pada tabel berikut ini. Disimak ya. Sedangkan untuk pangsa pasar ikan nila, yang pertama, pedagang pengumpul. Pedagang ini biasanya mendatangi tempat-tempat budidaya ikan nila, misalnya di waduk, sungai. Mereka langsung berhadapan dengan petani ikan untuk saling melakukan transaksi. Kesepakatan tentang harga, persyaratan bobot ikan yang diinginkan pedagang, dan kapan saat panen. Yang kedua, dijual langsung ke pasar. Petani ikan nila dapat menempuh cara ini, misalnya memasarkan langsung ke pasar-pasar, biasanya pasar tradisional, pasar swalayan, tanpa melalui pedagang pengumpul. Yang ketiga, ke hotel dan restoran. Hotel dan restoran bertarif internasional tentu saja berkebutuhan akan ikan cukup besar. Oleh karena itu, petani perlu menjajani pasar dan sektor ini. Potensi budidaya ikan nila di Kepri yaitu teknologi muktahir bioflok digunakan dalam budidaya ikan nila. Ikan nila dipilih karena kelebihannya seperti adaptif terhadap perubahan iklim. Teknologi bioflok menjadi pilihan tepat untuk nila karena menghemat biaya operasional dan efisiensi pakan, lebih hemat penggunaan air, sehingga lebih ramah lingkungan dan sesuai prinsip berkelanjutan. Efisien pakan terlihat dari nilai FCR yang rendah yaitu 1,05 dibanding budidaya konvensional dengan nilai 1,5. Artinya jika ingin menghasilkan ikan nila 1 kilo, hanya diperlukan 1,05 kilo pakan saja. Nah, di Indonesia penggunaan teknologi bioflok untuk budidaya terutama nila masih belum rata. Untuk itu, pemerintah menugaskan UPT di bawah Dirjen Perikanan Budaya KKP untuk mengawal agar penggunaan teknologi tersebut bisa tepat digunakan dan tidak keliru dalam penerapannya di Kepri. Selanjutnya, ikan gurame dengan nama latin Osporemus gourami. Gurami hidup di sungai-sungai, rawa, dan kolam, termasuk pula di air payau. Namun paling menyukai kolam-kolam dangkal dengan banyak tumbuhan. Sesekali ikan ini muncul ke permukaan untuk bernapas langsung dari udara. Nah, untuk harga ikan gurame dari tiap provinsi telah saya cantumkan di tabel berikut ini. Selanjutnya, pangsa pasar ikan gurame. Benih yang dihasilkan oleh pendeder dapat langsung dijual kepada pembesar ikan yang menjadi langganannya secara langsung atau melalui pedagang perantara. Penjual benih biasanya disertai jaminan terhadap risiko kematian selama beberapa waktu tertentu, biasanya 1 sampai dengan 2 minggu, tergantung kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Transaksi penjualan benih dapat dilakukan di pasar ikan atau kolam ikan. Biasanya permintaan benih meningkat setelah hari raya yaitu untuk memenuhi kebutuhan benih yang akan dibesarkan setelah ikan gurami berukuran konsumsi habis dipanen untuk hari raya. Lalu untuk pemasaran gurami konsumsi, biasanya ikan gurami konsumsi dijual dari pembudidaya kepada pedagang pengumpul untuk selanjutnya dijual kepada pengecer yang diteruskan kepada konsumen akhir. Namun demikian, ada kalanya pembudidaya ikan langsung menjual kepada konsumen akhir. Biasanya penjualan ikan gurami konsumsi meningkat pada saat perayaan hari-hari besar. Untuk potensi budidaya ikan gurame di Kepri yaitu ikan gurame ini mudah dipelihara karena bersifat pemakan apa saja, terutama daun-daunan. Dapat hidup di air tergenang sehingga dapat dipelihara di berbagai lingkungan perairan dan wadah budidaya. Ikan gurame juga mudah dibenihkan dan dapat diproduksikan di pasaran untuk ukuran benih hingga ikan ukuran konsumsi. Pemasaran benih ikan gurame tingkat benih dilakukan dari telur, larva, biji oyong, dan daun kelor, ukuran jari, korek, tempelan. Sementara untuk ikan gurame tingkat konsumsi dipasarkan mulai bobot 100 gram. Nah, sebagai ikan unggulan, walaupun pertumbuhannya lambat, gurame tetap menjadi primadona dalam budidaya ikan air tawar.
Harga ikan gurami dalam negeri cukup tinggi dan selalu stabil. Data FAO tidak mencantumkan ikan gurami sebagai ikan yang dikembangkan. Di Indonesia, salah satu negara yang mencatat data gurami. Hal ini merupakan peluang negara kita untuk mempromosikan ikan gurami sebagai salah satu komoditas andalan. Baik upaya memenuhi kebutuhan ekspor di negara Asia Tenggara belum menjadikan gurami sebagai komoditas ikan yang dikembangkan secara besar-besaran. Nah, ikan gurami terdapat di beberapa negara seperti di Indonesia, Thailand, Filipina, Kepulauan Silin, dan Australia. Walaupun saat ini gurami menjadi ikan primadona Indonesia dan teknologi yang telah dikuasai dalam budidaya, namun usaha pengembangan perlu ditingkatkan lebih lagi. Selanjutnya, ikan bawal dengan nama latin Colosoma macropomum. Habitat asli ikan bawal ialah hidup di air tawar seperti danau, waduk, sungai, rawa, serta tempat hidup dan berkembang biak di air payau. Nah, jenis-jenis ikan bawal ini adalah ikan bawal air tawar, ikan bawal hitam, ikan bawal putih. Dengan harga 30.000 per kilo, sedangkan untuk ikan bawal hitam 60.000 per kilo, untuk ikan bawal putih 50.000 per kilo. Selanjutnya, pangsa pasar ikan bawal. Ada 3 sistem marketing yang diterapkan, yaitu direct selling, melakukan penjualan langsung ke pemasok dan pedagang ikan dengan sistem di lokasi. Yang kedua, internet marketing, menjual produk lewat internet dengan situs pribadi yang telah dimiliki, yaitu Facebook, blog, dan email. Dengan demikian, mencantumkan gambar ikan, keterangan produk ikan, cek persediaan, cek ukuran besar kecilnya ikan, dan dapat melakukan pembelian langsung di situs tersebut. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank. Yang 3, promosi. Promosi dilakukan dari teman ke teman lainnya, dengan cara penyebaran brosur, leaflet, dan melakukan iklan di internet untuk menjual produk ikan yang ditawarkan, di mana keberadaan si pembudidaya ikan agar diketahui konsumen, dan juga akan membuat grup di Facebook dan Twitter sebagai langkah mempercepat penjualan dan forum diskusi mengenai produk-produk ikan yang ditawarkan. Selanjutnya, potensi budidaya ikan air bawal. Bawal bintang atau umum dikenal dengan bintang ikan kue ini merupakan ikan berenang aktif yang tergolong dalam ikan kornivora yang memangsa ikan kecil, udang, dan binatang air lainnya. Budidaya ikan bintang sudah banyak digeluti karena memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi. Ikan ini memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi, terutama terhadap salinitas, pertumbuhan pesat, dan lebih tahan terhadap penyakit, sehingga hal ini mudah dibudidayakan. Harga pangsa pasar bawal bintang ini juga mencapai 60.000 per kilo. Ini merupakan nilai jual yang cukup tinggi di pangsa pasar. Bawal bintang merupakan salah satu jenis ikan air laut yang memiliki kandungan omega 3 sangat tinggi. Di dalamnya terdapat DHA sebesar 2.560 mg per 100 gram dan EPA sebesar 390 mg per 100 gram. Mengingat kandungan ini, gizinya yang sangat tinggi, sangat mungkin jika ini diminati di pasar lokal dan global. Yang keenam, ikan patin dengan nama latin Pangasius pangasius. Ikan patin merupakan ikan air tawar yang hidup di dasar perairan. Hal ini dapat dibuktikan dari bentuk mulutnya yang sedikit melebar dan menghadap ke bawah. Ikan patin biasanya hidup pada perairan sungai yang dalam, dengan keadaan air yang keruh dan berlumpur. Ikan patin juga memiliki sifat nokturnal, hanya keluar dan beraktivitas di malam hari. Ikan patin termasuk ke dalam ikan yang hidup berkoloni, yaitu beraktivitas secara berkelompok. Berikut merupakan daftar harga ikan patin menurut daerah. Disimak ya. Untuk pangsa pasar ikan patin sebagai berikut. Rantai tata niaga ikan patin sangat ringkas dan efisien, sehingga harga yang diterima pembudidaya sekitar 80-90% dari harga yang dibayar konsumen. Pemasaran produk oleh pembudidaya dilakukan secara langsung kepada pedagang pengumpul atau agen tanpa melalui pedagang perantara. Pedagang pengumpul juga merupakan pedagang benih ikan, pakan, dan peralatan perikanan.
Untuk menjamin stok ikan, pedagang pengumpul memiliki kolam penampungan untuk sementara. Pedagang pengumpul menjual ikan langsung baik kepada pengecer di pasar lokal maupun pedagang pengumpul atau agen di luar kabupaten. Potensi budidaya ikan patin bagi Kepri. Ikan patin menjadi salah satu komoditas ikan air tawar budidaya yang kini tengah naik daun. Kini ikan patin banyak dibudidayakan oleh masyarakat kita. Peluang usaha budidaya ikan patin bisa dikatakan sangat menguntungkan. Ikan patin sendiri sangat banyak peminatnya. Rasanya nikmat dan cocok diolah menjadi berbagai jenis kuliner. Pemasaran ikan patin memang bisa dibilang sangat mudah karena banyak yang mencarinya. Cara budidaya ikan patin memang dibilang sangat mudah dan gampang. Terdapat beberapa faktor pendukung di mana ikan patin ini cocok di lingkungan baru dan mampu mengondisikan diri. Dalam budidaya ikan patin ini memang tidak membutuhkan biaya yang besar, di mana kolam kecil yang sederhana pun bisa digunakan untuk memulai budidaya ikan patin. Yang ketujuh, ikan bandeng dengan nama latin Canos canos. Ikan bandeng hidup di perairan muara, pantai, hutan bakau, dan lagon. Ikan bandeng dewasa biasanya hidup di perairan litoral. Pada musim kawin, induk ikan bandeng biasanya hidup berkelompok dan tidak jauh hidup di pantai dengan perairan yang mempunyai karakteristik perairan jernih, dasar pantai berpasir dan berkarang, dengan kedalaman air antara 10-30 meter. Berikut merupakan daftar harga ikan bandeng menurut tiap daerah. Disimak ya. Selanjutnya, pangsa pasar ikan bandeng. Untuk pemasaran di sini, kita akan memasarkan bandeng agar laku di pasaran. Bandeng yang dipanen akan dipasarkan di beberapa tempat, diantaranya di pasar, restoran, dan di beberapa tempat yang memiliki usaha dengan produk bandeng. Bandeng yang dipasarkan dalam bentuk yang berbagai macam, diantaranya yaitu 1. Bandeng yang dipanen langsung dipasarkan. Jadi, jika kita memiliki banyak pedagang ikan yang sudah siap memasok bandeng kita setelah panen, yang sudah ditimbang. Dalam hal ini kita menarget dengan harga 20.000 per kilo. Yang kedua, bandeng dalam beku. Bandeng yang dipasarkan ada juga yang dalam bentuk beku. Bandeng ini diawetkan di dalam freeze dan diberi pengawet alami. Bandeng yang dalam bentuk beku ini banyak terdapat di supermarket besar yang ada di kota-kota. Yang ketiga, bandeng dalam bentuk olahan makanan. Bandeng ini dapat diolah menjadi produk makanan, misalnya bandeng presto dari lunak, bandeng otak-otak, dan lain sebagainya. Potensi budidaya ikan bandeng di Kepri. Budidaya bandeng dikonsumsi sudah lama dilakukan oleh petambak di Indonesia dan merupakan salah satu ikan budidaya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan modal yang cukup rendah serta teknologi yang mudah digunakan, baik untuk konsumsi maupun umpan hidup dalam penangkapan ikan tuna. Indonesia mempunyai potensi produksi bandeng yang cukup besar, di mana 1,5 miliar nener dihasilkan setiap tahun dan tersedia 6 juta ha lahan potensial untuk pembudidaya ikan. Selanjutnya, ikan gupi dengan nama latin Poecilia epiculata. Ikan gupi atau Poecilia reticulata merupakan ikan yang mudah membiak. Habitat asli ikan gupi di danau-danau dan sungai berair tenang. Ikan ini juga bisa bertahan di air payau yang memiliki kadar garam yang tinggi. Ikan gupi berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan, masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an sebagai ikan akuarium, kemudian lepas ke alam bebas dan berkembang biak dengan cepat. Ikan gupi bisa ditemukan hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Selanjutnya, harga ikan gupi. Yang pertama ada ikan gupi jenis Black Moscow. Ikan gupi ini dijual cukup murah. Harga ikan gupi murah ini ialah 25.000 sampai 250.000 untuk yang dewasanya. Dengan tubuh eksotik hasil perpaduan warna hitam pekat serta sirip yang lebar, harga ini merupakan harga yang terjangkau. Yang kedua, ikan gupi jenis ini memiliki tubuh dengan balutan warna platinum yang merata hampir di seluruh bagian. Warna platinumnya yang indah tersebut menghasilkan corak warna yang sangat elegan. Walaupun terlihat elegan, ikan gupi ini masih dihargai cukup murah, yaitu sekitar 40.000 per ekor. Selanjutnya, ikan gupi dragon big ear. Karena ikan ini memiliki sirip yang melebar pada bagian samping tubuhnya, sehingga mirip seperti sebuah telinga. Mulai dari ujung kepala sampai tengah badannya, ikan ini memiliki warna perak.
Sementara bagian tengah badan hingga siripnya berwarna oranye disertai corak hitam yang cukup besar. Satu ekor ikan gupi dragon big ear ini dijual dengan harga mulai 100.000 sampai 350.000 rupiah. Selanjutnya ikan gupi black panda, berwarna dasar hitam dengan corak silver keputihan yang terletak di bagian kepalanya. Kombinasi warna hitam dan putih silver tersebut membuatnya tampak seperti panda sehingga diberi nama gupi black panda. Jenis ini sudah banyak dijual di toko-toko dengan harga sekitar 35.000 per ekor. Pangsa pasar penjualan ikan gupi. Setelah usia 5 bulan, ikan gupi sudah bisa dikembangbiakkan kembali atau dipasarkan dan dijual kepada para pembeli. Bisa dijual secara online maupun offline. Ikan lolos sortir berkualitas bagus dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Kita juga bisa ikutkan ikan gupi ke kontes-kontes ikan hias yang biasa diadakan, asalkan ikan memenuhi kriteria kontes yang telah ditentukan. Jika bisa menjuarai kontes tersebut, maka harga ikan gupi akan bisa lebih tinggi lagi. Jikalau gagal menang, setidaknya kita bisa menambah kenalan dan relasi baru sesama pecinta ikan gupi. Selanjutnya, potensi budidaya ikan gupi di Kepri. Yang pertama, tidak perlu modal besar. Yang kedua, tidak memerlukan tempat atau lahan yang luas. Yang ketiga, mudah berkembang biak. Hal ini sangat baik bila diterapkan di Kepri, karena selain tidak mengeluarkan modal yang besar, hasil dari budidaya ikan ini juga lumayan besar bagi pemasukan negara kita. Yang kesembilan, ikan teri, dengan nama latin Stoleporus sp. Ikan teri atau ikan bilis adalah ikan pakan yang kecil yang umumnya dari keluarga Engrauliidae. Sebagian besar spesies ini ditemukan di perairan laut, tetapi beberapa spesies ada yang masuk ke air payau, dan beberapa spesies lagi di Amerika Selatan terbatas pada air tawar. Selanjutnya, harga ikan teri. Harga ikan teri berbagai-bagai macam, tergantung jenis ikannya. Yang pertama, jenis jengki. Memiliki ukuran tubuh yang lebih panjang. Panjang ikan teri ini sekitar 3-4 cm. Warnanya juga tidak terlalu cerah, warnanya kusam dan kecoklatan. Untuk harganya cukup murah, yaitu 100.000 per 1 kilonya. Dan tentunya tergantung kualitasnya. Harga bisa lebih mahal jika kualitasnya bagus dan super. Yang kedua, jenis teri nasi. Ukurannya lebih kecil dan bentuknya membulat seperti nasi. Warna teri ini putih kekuningan, dengan harga 140.000 per kilo. Selanjutnya ada teri toge. Hampir sama dengan ikan teri nasi, jenis teri ini bentuknya panjang dan kecil mirip seperti toge. Jadi orang biasanya menyebutnya dengan ikan teri toge, biar lebih mudah mengenalinya. Nah, berikut merupakan tabel harga-harga ikan teri. Selanjutnya, pangsa pasar ikan teri. Yang pertama ada direct selling. Melakukan sistem penjualan langsung ke pemasok dan pedagang ikan teri di lokasi. Yang kedua, internet. Menjual ikan teri lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang ketiga, promosi. Promosi dilakukan dari mulut ke mulut atau menggunakan poster atau brosur yang disebar di berbagai tempat dengan tujuan menarik hati para pembeli. Kemudian, potensi budidaya ikan teri di Kepri. Ikan teri merupakan jenis ikan kecil yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti jenis ikan laut lainnya, ikan teri juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Maka, perlu adanya tindakan kelanjutan pengolahan dengan cara pengawetan. Salah satu proses pengawetan terhadap ikan teri ini adalah melakukan pengasinan. Dengan demikian, peluang Kepri untuk meningkatkan ekspor ke pasar internasional masih terbuka luas dalam hal pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya ikan teri yang bertujuan menghasilkan pemasukan yang menjanjikan. Selanjutnya, ikan gabus dengan nama latin Opiocephalus striatus. Ikan gabus terdapat pada perairan yang dangkal, seperti sungai dan rawa dengan kedalaman 40 cm, dan menyukai tempat yang gelap, berlumpur, berarus tenang, ataupun wilayah berbatuan untuk bersembunyi. Ikan gabus juga sering didapati di danau, saluran air, atau sawah. Ikan gabus termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai penyebaran yang luas dan secara alami dapat hidup di danau, sungai, rawa, air tawar, dan sawah.
Berikut merupakan harga ikan gabus. Untuk ikan gabus segar konsumsi, harganya Rp55.000 per kilo. Untuk ikan asin gabus, harganya Rp150.000 per kilo. Untuk ikan gabus filet, harganya Rp70.000 per kilo. Sedangkan untuk ikan gabus hias, harganya Rp45.000 per ekor. Untuk pangsa pasar ikan gabus, berikut merupakan beberapa hal yang harus dilakukan dalam pemasaran ikan gabus. Yang pertama, memberikan diskon untuk jumlah pembelian yang besar dan batas waktu tertentu. Yang kedua, mencari relasi kios-kios ikan untuk dipasarkan. Yang ketiga, mempromosikan di dalam perkumpulan organisasi atau komunitas. Yang keempat, memperkenalkan produk melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, sehingga jangkauan peminatnya lebih luas. Yang kelima, memberikan diskon dan bonus bagi reseller. Yang keenam, membuat brosur atau poster dengan mencantumkan kandungan serta manfaat dari ikan gabus tersebut. Potensi budidaya ikan gabus bagi Kepri. Ikan gabus memiliki khasiat luar biasa berkat kandungan proteinnya yang tinggi. Bahkan kandungan protein di dalam ikan gabus merupakan yang paling tinggi di antara ikan-ikan lainnya. Ikan gabus dapat ditemukan dengan mudah di alam liar seperti di rawa, sungai, maupun danau. Jika dilihat sekilas, ikan gabus memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan ikan lele. Tidak hanya mirip bentuk tubuhnya saja, tetapi karakteristiknya juga beberapa ada yang mirip. Sama seperti ikan lele, ikan gabus dapat bertahan di darat dalam kurun waktu yang cukup lama. Maka, selain budidaya yang mudah, ikan gabus juga memiliki banyak manfaat dan harga jual yang lebih baik bagi pemasukan Kepri. Yang terakhir, ikan tongkol dengan nama latin Eutinus affinis. Habitat ikan tongkol yaitu pada perairan lepas dengan suhu 18-290 derajat Celcius. Ikan ini merupakan ikan berenang aktif yang hidup bergelombor. Menurut Jamal, ikan tongkol lebih aktif mencari makan pada waktu siang hari daripada malam hari dan merupakan ikan karnivora. Ikan tongkol mempunyai daerah penyebaran yang sangat luas, yaitu pada perairan pantai dan oseanik. Berikut merupakan daftar harga ikan tongkol menurut daerah. Disimak ya. Selanjutnya, pangsa pasar ikan tongkol. Rantai pemasaran ikan tongkol di Tambak Loro yang diamati pada praktikum tata niaga hasil perikanan ini adalah satu rantai pemasaran. Ikan tongkol dari hasil tangkapan nelayan langsung dibeli oleh pengecer dan selanjutnya langsung dijual ke pasar. Rantai yang sederhana ini lebih menguntungkan dalam usaha penangkapan dan pemasaran, karena harga ikan hasil tangkapan dibeli tinggi dan menguntungkan nelayan, sedangkan untuk perantara dalam hal ini pengecer juga dapat menerima keuntungan cukup besar, karena persaingan harga antara penjual tidak begitu besar. Yang terakhir, potensi budidaya ikan tongkol di Bintan. Kabupaten Bintan memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Hal ini karena wilayah Kabupaten Bintan sebagian besar adalah wilayah laut dengan luas yang mencapai 57.874 km dan daratannya terdiri dari pulau-pulau yang secara langsung menciptakan garis pantai yang sangat panjang mencapai 966,54 km dengan pantai umumnya berpasir, berlumpur, dan berkarang. Secara historis, kabupaten ini dikenal dengan tebaran pulau-pulau kecil dan jumlah tangkapan yang diperoleh 84.814 ton. Berdasarkan data dari tahun ke tahun, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan. Hal ini cukup mendukung bila dilakukan pembudidayaan ikan tongkol di Kepri, karena budidaya ikan tongkol sangat amat menguntungkan bagi masyarakat maupun wilayah Kepri sendiri. Nah, tadi itu 11 nama ikan beserta penjelasannya. Gimana? Sudah paham belum? Semoga kalian paham ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bye-bye.